ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang beragam, yang bermacam-macam, sehingga jika ada di antara kita ingin mencoba menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena sesungguhnya nikmat Allah sangat banyak dalam kehidupan kita. Dan kenikmatan itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala mencabutnya kapan saja. Nikmat-nikmat itu Allah berkehendak untuk mencabutnya kapan saja. Yang Allah inginkan maka Allah cabut. Namun ketika kenikmatan-kenikmatan Allah cabut, seorang muslim kemudian dia bersyukur atau bersabar, maka Allah akan ganti ujian tersebut dengan pahala yang berlipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Allah ganti dengan yang lebih baik. Namun ada satu nikmat ikhwafillah, kalau nikmat ini Allah cabut, kalau nikmat ini Allah ambil dari kita, maka nikmat ini tiada gantinya, yaitu nikmat iman. Nikmat iman adalah seagung-agung nikmat, sehingga ayat yang sering dikutip oleh para khatib di hari Jumat, seperti mana juga tadi kita bacakan di awal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, beriman kepadanya. Ketika nikmat ini Allah cabut, tidak ada gantinya. Makanya ketika kehidupan ikhwafillah, di saat kehidupan selalu ada ujian, itu biasa. Tapi jangan sampai ujian itu ada pada urusan agama kita. Nabi SAW mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah itu dalam urusan agama kami, ya Allah. Jangan engkau jadikan kerugian terbesar dalam kehidupan kami adalah dalam urusan agama. Karena kalau agama ini sudah hilang, maka tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Oleh ikhwafillah, cara kita menjaga agama kita salah satunya adalah jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kenikmatan hak dengan kebatilan. Maka di antara bentuknya ikhwafillah adalah kita di hari ini, tanggal berapa nih? 25. Seorang muslim harus menjaga
akidahnya, harus menjaga lisannya, dan juga harus menjaga tangannya. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat yang itu merupakan syiar-syiar agama selain Islam. Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan, Al-Imam banyak para masyayikh, di antaranya juga Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, mereka mengatakan ijma' para ulama bahwa menyebutkan, mengagungkan syiar-syiar selain agama Islam itu terlarang bagi setiap muslim. Inilah yang harus kita jaga generasi kita, dan kita harus pelihara setiap usaha kita, anak-anak kita didik dengan akidah yang benar dan amalan yang benar. Kemudian ikhwafillah, ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Malam ini kita akan bersama surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Para ulama mengatakan, ikhwafillah, surat Al-Asr disebut juga dengan surat Wal Asr. Surat Al-Asr, kalau kita buka mushaf itu tertulis di situ surat Al-Asr. Nama lain dari surat Al-Asr, surat Wal Asr, diambil dari ayat yang pertama. Surat Al-Asr tergolong kepada surat Makkiyah, tentang penguatan pondasi keimanan, mengingatkan kita tentang pola kehidupan yang jelas, yang betul, yang berutuh. Kita akan mendapatkan 4 sifat. Jika terhindar dari 4 sifat ini, kita terus merugi. Tapi apabila kita melakukan 4 sifat ini, kita akan termasuk orang-orang yang dikecualikan dari kerugian. Artinya dia termasuk orang yang beruntung. Nah, kalau kita melihat surut atau turun surat Al-Asr setelah surat Al-Insyirah, Al-Nasr, dan sebelum surat Al-Adiyat, surat ke-13 dalam urutan turun. Nah, adapun isi daripada surat Al-Asr ini, ikhwafillah rahimakumullah, menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang merugi dan sifat-sifat orang-orang yang beruntung. Jika terdapat 4 itu pada diri tersebut, pada diri setiap muslim, maka dia beruntung. Namun apabila 4 sifat ini tidak ada dalam kehidupan kita, maka termasuk orang merugi. Jumlah ayatnya berapa? 3 ayat. Namun 3 ayat ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran selain surat Al-Asr, lakafatahu, maka cukuplah surat Al-Asr ini sebagai panduan. Bayangkan berapa surat dalam Al-Quran? 114. Andaikan tidak diturunkan Allah 113-nya itu, sudah cukup surat ini sebagai jalan untuk selamat, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita akan beruntung, kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Maka inilah yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, diriwayatkan di dalam Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi bahwa di antara para sahabat, jika mereka bertemu antara sesama mereka, lalu apa yang mereka bicarakan? Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yatafarraqa. Kalau mereka bertemu, tidak akan berpisah kedua orang itu hatta yaqra ahaduhum al-akhar, sampai salah satu dari sahabat itu membacakan surat Al-Asr. Kenapa demikian, ikhwafillah?
Karena para ulama mengatakan di dalam surat ini terdapat panduan keselamatan. Begitulah mereka ingin selamat. Berbeda dengan kita. Kalau bertemu satu dengan yang lain, yang paling sering kita ucapkan kira-kira apa? Bisnis? Itu ya, milih siapa nanti itu? Allah Ustaz. Ya, kita jauh subhanallah. Mereka para sahabat kalau bertemu dalam keimanan sehingga ada majelis mereka hatta ya hayya nu'minu bina sa'a. Mari kita duduk sesaat beriman, menguatkan keimanan kita. Nah, kita dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menguatkan keimanan kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, khofillah. Begitulah para sahabat kalau bertemu salah satu di antara mereka dengan sahabat yang lain, tidak akan berpisah pertemuan mereka, tidak akan berakhir melainkan salah satunya membacakan surat Al-Asr kepada yang lainnya. Nah, mari kita buka dan kita lihat bagaimana tafsir daripada surat Al-Asr ini. Wal Asr. Ini adalah qasam, ya. Qasam artinya apa? Sumpah. Qasam. Allah bersumpah. Di sini ya ada dua makna. Wal Asr. Demi masa. Ini yang pertama. Az-zaman. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa kata para ulama? Karena waktu merupakan sarana untuk orang baik menjadi bisa beruntung atau bisa merugi. Karena waktu ini adalah usia kita. Waktu ini adalah umur kita. Kalau kita gunakan waktu di dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Tapi apabila kita menyia-nyiakan waktu, umur yang Allah berikan kepada kita, maka termasuk orang yang akan merugi. Al-Asr di sini adalah az-zaman. Yang kedua, wal asr di sini adalah waktu asar. Waktu asar yang setiap sore ya menjelang maghrib, ya waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu asar ini. Yang sebagian pendapat mengatakan karena waktu asar itu waktu yang sangat memiliki ya banyak keutamaan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man sallal bardaini dakhalal jannah. Yang salat di dua waktu yang dingin. Yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu asar. Waktu subuh waktunya sangat dingin, dan waktu asar di penghujung hari matahari sudah ya tidak terasa lagi panasnya. Maka Nabi mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Yang menjaga salat subuh dan yang menjaga salat asar maka masuk surga. Dan bahkan kalau kita lihat Al-Quranul Karim pun kita dapatkan dua salat ini Allah sebutkan secara khusus. Salat subuh, apa bunyi ayatnya? Tentang salat subuh. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah sebutkan salat subuh itu dengan wa Qur'anal fajr, Quran al-fajr, karena memang waktu subuh waktu yang selayaknya imam membacanya dengan bacaan Al-Quran yang panjang. Malaikat turun ya menyaksikan salat subuh ya, dan kemudian Allah menyebutnya dengan wa Qur'an al-fajr. Waktu asar, mana ayat yang bicara tentang waktu asar? Jemaah, mana ayat yang bicara tentang asar? Al-Wusta, bunyi ayatnya hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian, kata Allah, salat-salat yang telah Allah wajibkan 5 waktu dan salat al-wusta. Para ulama tafsir menyebutkan itu salat asar. Makanya subhanallah, orang yang tidak salat asar merugi. Keluarganya rugi, dia merugi, semuanya merugi. Salat asar tolong dijaga, dan mari kita usahakan selalu berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ya, karena keutamaan yang sangat luar biasa.
Di dalam sebuah riwayat disebutkan, man fatathu salatul asr faka'annama watira ahluhu wa malah. Orang yang kelewat salat asar maka rugi dirinya dan hartanya. Subhanallah. Betapa orang kalau ingin beruntung, dia akan menjaga salat 5 waktu dan akan menjaga salat asar dan menjaga salat subuhnya. Banyak keutamaan yang lain, masih banyak. Salat subuh misalnya, orang yang melaksanakan salat subuh seperti orang yang mendirikan malam dengan ibadah. Hanya dengan salat subuh. Apalagi para jemaah sekalian mendirikannya dengan betul-betul qiyam. Dengan berapa rakaat saja, 4 rakaat, 2 rakaat atau 6, ditutup dengan witir. Silakan. Mendapatkan keutamaan yang sangat mulia. Ditambah dengan salat sunat fajar. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Coba hitung dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Jangan pernah kita tinggalkan salat 2 rakaat salat fajar itu. Kalau ada orang yang tertinggal 2 rakaat ini, maka boleh dia mengqadanya, diganti. Ya subhanallah, kalau kita berhitung-hitung dengan kekayaan dunia akhirat, ya, maka orang yang paling kaya adalah orang yang menjaga 2 salat ini. Tapi terkadang hitungan kita tidak seperti hitungan agama. Hitungan kita selalu dengan harta benda yang nampak. Tapi dalam hitungan syariat sering kita abaikan. Orang melangkahkan kaki ke masjid saja, masya Allah pahalanya. Salah satunya mengangkatkan derajat, yang satu lagi menghapuskan dosa. Tapi itu kan semua tidak bisa diyakini oleh orang, tidak bisa menjadi sebuah motivasi yang kuat karena tidak ada ilmu, karena keimanan yang kurang dan seterusnya. Orang-orang yang ngaji, yang belajar, berilmulah yang kokoh di atas agama ini, yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Wal asr, demi masa. Ya. Nah, itulah 2 makna tadi. Yang pertama adalah az-zaman, umur kita. Ya, yang mana perkataan yang masyhur dari Al-Hasan Al-Basri, saya masih ingat tentang umur, tentang usia. Ya ibn Adam, wahai anak manusia, kata Hasan Al-Basri, innaka anta ayyam, kamu itu tak ubah hanya hitungan hari saja. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du, apabila satu hari telah pergi dari kehidupanmu, maka telah berkuranglah bagian kamu di dunia ini. Ya sudah. Begitulah para ulama memandang sebuah perjalanan menuju akhirat. Kita ini tak ubah, kita menjalankan hari-hari saja. Lengkap 50 tahun sesuai dengan janjinya, tidak akan dimundurkan sesaat, bahkan tidak akan dimajukan sesaat. Sudah selesai. Hitungan harinya lengkap. Perjalanan hidupnya sudah selesai. Tinggal dia lagi menerima rapor, catatan amal baik dan buruknya. Kalau kita sudah memahami bahwa kehidupan kita tak ubahnya seperti hanya hitungan hari, ya subhanallah, kita akan berusaha menjadi orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan amal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini pada ayat yang kedua bersumpah, mengatakan innal insana lafi khusr. Para ulama mengatakan, kenapa Allah tidak katakan innal insana lafi falahin wala fi fawzin? Kenapa Allah tidak katakan sesungguhnya manusia berada dalam keberuntungan, berada dalam kemenangan selama? Tapi di sini Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, karena pada umumnya manusia rugi. Di sini kita punya 2 takkid. Kalau dalam belajar bahasa Arab, inna untuk menguatkan, lam itu juga untuk menguatkan. Sesungguhnya kata Allah, al-insan di sini adalah manusia secara umum merugi, siapapun dia, kecuali orang-orang yang disebutkan Allah dengan sifat-sifat yang 4 ini. Maka ikhwafillah, di sini Allah Azza wa Jalla menggambarkan kepada kita, ya, sebagai bentuk peringatan bahwa jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
innal insana lafi khusr. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat orang-orang yang selamat itu. Illa itu pengecualian. Maknanya kecuali. Siapa yang tidak merugi itu? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dialah orang yang beruntung. Dan para ulama telah menulis di dalam kitab-kitab mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iman seperti mana Nabi mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki cabang sampai 70 cabang. Iman yang paling tinggi apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Wa annaha imatatul adza 'anil tariq. Yaitu kita menyingkirkan bisa paku, bisa duri, apa saja yang bisa mengganggu orang jalan, kita singkirkan atas dasar iman, maka itu bagian daripada cabang iman. Orang yang tidak beriman merugi. Apabila Allah cabut keimanan dari kehidupannya, maka tiada gantinya. Tidak ada gantinya. Orang yang beriman, alhamdulillah, seburuk apapun kondisinya di dunia, maka dia jauh lebih baik nanti di akhirat dari orang kafir. Asal dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Keimanan itu jalan keselamatan. Keimanan itu jalan kebaikan. Maka jaga keimanan kita, ikhwafillah. Jaga keimanan kita. Bagaimana para anbiya yang orang-orang yang mendapatkan ujian paling berat, mereka menjaga keimanan mereka. Bagaimana para ulama, orang-orang yang juga mendapatkan ujian paling berat, mereka menjaga keimanan mereka, dan seterusnya. Maka ikhwafillah, al-iman itu adalah jalan keselamatan. Maka sekali lagi mari kita pahami, keimanan mesti dijaga, keimanan mesti bersih dari kesyirikan. Karena tidak akan mungkin bercampur antara iman dengan kesyirikan. Tidak akan mungkin bercampur antara kufur dan tauhid. Kita jaga iman kita, kita jaga akidah kita, jangan dicampur adukan. Ini mentang-mentang untuk alasan apa? Toleransi, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah enggak ditawari tentang toleransi agama? Pernah. Diceritakan Allah dalam surat apa? Al-Kafirun. Surat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Kafirun. Itu kan tawaran tentang bagaimana Muhammad kalau kita berdamai begini. Setahun kami menyembah Tuhanmu, setahun berikutnya kamu pula menyembah Tuhan kami. Ini toleransi. Tawaran untuk saling menghargai, tawaran untuk saling menghormati. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita tentang sikap ini. Tidak ada toleransi tentang agama. Kalau ada yang bertanya, jemaah boleh nggak kita bermuamalah dengan orang kafir? Boleh. Jual beli, berdagang, interaksi, semuanya boleh. Tapi apabila dalam urusan agama tidak ada basa-basi. Allah sudah katakan, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada cerita. Maka hati-hati, ya, kita jangan sampai ini masa-masa kampanye. Ya, sesaudara kita berharap ya bisa menjaga akidahnya, ya bisa tetap menjaga agamanya. Dan hari ini subhanallah, ya saudara kita yang bekerja di tempat-tempat perusahaan-perusahaan, ya yang itu didominasi atau pemiliknya orang-orang non-muslim, maka terkadang mereka diuji, ya harus memakai syiar-syiar agama mereka. Orang yang kuat agamanya akan tinggalkan itu. Tapi orang yang ingin dunia, maka ia lakukan itu. Orang yang beriman, dia telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga agamanya dan syiar-syiar
agamanya. Tak boleh kita ikut syiar agama mereka. Ya. Wa amma sya'air al-mukhtassa bil kufur, adapun syiar-syiar yang itu merupakan khasnya orang kafir, kata Ibnu Qayyim, haram bil ijma'. Haram untuk kita ikuti dan dekati. Tidak boleh. Tidak hanya nanti, tidak hanya di tanggal 25 ini, tapi nanti dalam pergantian. Nah, ini juga hati-hati. Hati-hati. Nah, kita tidak ada yang namanya pergantian tahun. Dia muhasabahnya. Anggaplah dirinya kalau dia menghitung tahun-tahun Masehi, ya sudah berkurang kehidupannya sudah setahun. Berkurang kesempatannya di dunia. Dan walaupun dalam hitungan tahunnya bertambah gitu kan, umur 21 menjadi 22, ya 50 menjadi ya, tapi kesempatan berkurang di dunia ini. Oleh tikofillah, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu adalah lebih dari 70 cabang, banyak cabang-cabangnya. Makanya ada sebuah kitab Mukhtasar Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Qazwini. Beliau ini meringkas kitab Al-Imam Baihaqi. Nama kitabnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ini jilidnya banyak sekali, diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwini menjadi satu kitab yang tipis. Namanya Mukhtasar Syu'abul Iman karya Imam Al-Qazwini. Kalau jemaah sekalian ingin beli buku ini, bagus sekali, karena di situ disebutkan cabang-cabang iman itu. Nah, itu cabang mana yang belum pernah kita lakukan dari cabang keimanan? Tengok babnya, paling tidak tengok daftar isinya. Kalau sudah checklist, kalau belum usahakan dilakukan. Apa nama kitabnya tadi? Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan karya Imam Al-Qazwini. Sudah diterjemahkan itu? Sudah diterjemahkan. Silakan dimiliki bu, satu jilid. Terjemahannya sudah ada dan bisa kita buka buku itu, tengok cabang-cabang iman itu apa saja. Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Mana yang belum kita coba lakukan. Ya, maka itu ikhwafillah. Ini yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, insya Allah mereka orang yang beruntung. Ya, beruntungnya mereka di dunia dan di akhirat kelak. Walaupun di dunia ya tidak terlalu taat kepada Allah, tapi insya Allah selama tidak melakukan kesyirikan, dia tetap akan mendapatkan surga Allah. Apalagi orang yang taat, yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjauhkan kesyirikan, menjauhkan perkara bid'ah, para khurafat dan takhayyul dan sebagainya, ditinggalkan itu semua. Insya Allah dia termasuk orang-orang yang beriman, yang akan Allah tinggikan derajatnya. Yang kedua, ikhwafillah, selamat, ya, orang-orang yang selamat itu disebutkan wa'amilus salihat. Ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya ucapan, karena unsur iman itu ada 3: qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawari. Iman itu unsurnya 3, diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan, ditunjukkan dengan anggota tubuhnya. Nah, inilah bukti bahwa wa amilus salihat. Kalau ingin selamat, maka lakukan amal soleh. Iman tidak hanya di lisan, tidak seperti orang-orang Murji'ah, ya, dan tidak seperti mereka yang mengatakan iman itu hanya di dada, iman itu hanya sebuah keyakinan, tidak perlu bukti amal saleh. Tidak. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu adalah pembuktiannya dengan amal. Wa amilus salihat. Di sini dijelaskan wa amilus salihat. Wal maksud bi hadhil ayatil karimah, ya, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah wa amilus salihat, al a'malus salihat, seluruh amal, wa jami' al a'malus salihat, seluruh amal-amal saleh, min salatin
wa zakatin wa siyamin wa hajj, dari salat, dari zakat, dari puasa, dari haji, semuanya. Wa ghairi dzalika min wujuhil khair, dan yang lainnya yang merupakan bagian daripada kebaikan. Ya subhanallah, kebaikan itu jalannya sangat banyak. Sangat banyak. Ada karya Syekh Abdul Razak Al-Badr, Mafatihul Khair, kunci-kunci kebaikan. Silakan dibeli bukunya, dimiliki. Mafatihul Khair, kunci-kunci kebaikan. Banyak sekali jalan kebaikan itu. Silakan dimiliki. Beli buku, sudah terjemahkan. Kunci-kunci kebaikan itu sangat banyak. Jalan-jalan kebaikan itu sangat beragam. Maka ikhwafillah rahimakumullah, seluruh kebaikan baik yang Allah wajibkan ataupun yang sifatnya sunnah mustahabbah, maka itu mesti kita lakukan. Mesti kita lakukan sebagai bentuk ya bagian pembuktian keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amilus salihat, dan kita melakukan amal saleh. Amal saleh itu haruslah memiliki dua syarat terpenting. Tak boleh tidak. Yang pertama, ikhlasulillah. Yang kedua, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ittiba'un Nabi ada 6 poin yang mesti ada. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ittiba' Nabi, kata kita sering kita sebut. Tapi apa poin penting pada ittiba'un Nabi? Amal itu agar diterima Allah harus ikhlas. Yang kedua, ittiba'un Nabi, mengikut Nabi. Di dalam mengikut Nabi, ittiba'un Nabi, ada 6 pokok yang mesti kita jaga. 6 poin ini mesti kita perhatikan. Yang pertama apa? Memperhatikan waktu ibadah. Tidak boleh sholat zuhur sebelum waktunya. Sekhusyuk apapun sholat tidak akan diterima. Tidak boleh sholat subuh sebelum waktunya. Memperhatikan waktu. Yang kedua, memperhatikan tempat. Tidak boleh kita beribadah kecuali di tempatnya. Tidak boleh kita tawaf melainkan di Ka'bah. 7 putaran dijadikan Ka'bah sebelah kiri kita. Memperhatikan tempat, memperhatikan waktu, itu bagian daripada ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memperhatikan jumlah. Salat Isya 4 rakaat, salat Maghrib 3 rakaat. Gak boleh kita rubah itu. Salat subuh 2 rakaat. Teman-teman kita baru bangun tidur sehat, bukan kita tambah saja subuh kali ini. Gak boleh, karena jumlahnya sudah ditentukan. Yang keempat, memperhatikan cara. Ihtimam ya bil zaman, bil makan, wal kam, wal kaif. Caranya. Ya salat dimulai dari takbir, jangan mulai dari sujud dulu. Atau orang tawaf di Ka'bah misalnya, dimulai dari mana? Naam, dari Hajar Aswad, ya kan? Dia di sebelah kiri kita Ka'bah posisinya. Kalau kita balik boleh? Caranya tidak betul. Jelas jemaah sekalian? Ittiba'un Nabi itu mengikuti, memperhatikan 6 poin. Yang pertama apa? Memperhatikan waktu. Yang kedua, yang ketiga, jumlah. Yang keempat, cara. Yang kelima, memperhatikan jenis. Ya, tahun ibadah korban kan kini kan enggak sapi, enggak kerbau, enggak kambing dosa. Gajah. Boleh? Enggak boleh. Banyak pun piti mencari gajah, dibuatnya 10 ekor sini. Kita sembelih gajah, Ustaz. Karena jenis yang diwajibkan Allah bukan itu. Yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad bukan gajah. Jelas? Yang keenam, memperhatikan sebab. Apa contohnya? Ini banyak sekali orang berbuat nih, beribadah, sebabnya tidak jelas.
Ustaz, setiap kali ayam berkokok saya akan bertasbih 1000 kali. Bertasbih boleh apa tidak? Boleh. Tapi sebabnya syar'i apa tidak? Nggak ada dalilnya seperti itu. Setiap klakson bunyi saya akan bertasbih 100 kali Ustaz. Tahu gak tepi jalan? Kalau klakson tawi kan? Tidak syar'i dia. Sebabnya itu. Maka ikhwafillah, perhatikan yang 6 ini, insya Allah sudah kita masuk di dalam ittiba'un Nabi SAW. Ukur saja, ibadah apa saja, ukur dari 6 poin ini. Memperhatikan tempat, memperhatikan waktu, memperhatikan jumlah, memperhatikan cara, memperhatikan jenis, dan memperhatikan sebabnya. Kalau syar'i lakukan, kalau tidak jangan. Karena ibadah itu harus ada dalilnya yang menyuruh. Kalau tidak jangan lakukan. Kalau tidak jangan lakukan. Perhatikan itu. Kalau 6 ini kita perhatikan, insya Allah sudah kita mengikuti ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan azan. Teman sekalian, kita lanjutkan. Maka sifat yang ketiga, orang-orang yang selamat dari kerugian, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang keempat. Ketiga dan keempat, mereka saling memberikan wasiat di dalam kebenaran, dan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan memberi nasihat di dalam kesabaran. Para ulama, apa makna wa tawassaw bil haqq wal iman? Saling menasihati dalam keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, saling mengingatkan dalam al-haq, ad-din, dalam agama ini. Ada di antara kita yang mulai futur, kita ingatkan, kita tarik tangannya. Ada yang sedang lalai di dalam agamanya, kita nasihati. Inilah yang disebut dengan wa tawassaw bil haqq. Kalau dalam kesesatan yang ia lakukan, maka disinilah fungsinya kita saling amar ma'ruf nahi munkar,
Ya, di antara bentuk kita cinta kepada saudara kita, kita menginginkan apa yang kita inginkan untuk dirinya. Di antara keinginan kita adalah selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang cinta kepada dirinya, maka dia menginginkan dia selalu taat kepada Allah. Maka begitu pun orang-orang yang cinta kepada saudaranya, dia tentu inginkan saudaranya tetap di dalam kebenaran dan keimanan. Ingatlah saudara kita, ya, yang menyimpang, yang tidak menjalankan agama, yang tidak menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, kita ingatkan. Alhamdulillah teman-teman di sini, ya, di dalam GPSM yang luar biasa, para masyayikh, ya, Ustaz Masnur dan ustaz kita yang lain yang luar biasa, ya, pemuda-pemuda Kampar yang masya Allah tabarakallah, ya, ini adalah fungsi wa tawassaw bil haqq, ya kan? Ini mesti jalan kan? Loyo na bagi BSF na. Ustaz, jalan ya Ustaz? Nih, tak loyo ni. Ya, kalau buya nyambi loyo tentu makmum loyo. Dan ini nanti awal tahun kita lihat gimana, mulailah. Ini luar biasa keberadaan GPSM untuk amar ma'ruf nahi munkar, luar biasa. Mari kita jaga, mari kita sama-sama, ya, bergerak dalam kebaikan. Kita kawal Serambi Mekah kita ini, Kampar Serambi Mekah kita kawal dengan cara hikmah dan bijak. Ini bentuk daripada aplikasi watawasau. Kita menjalankan, kita bergandengan dengan para umara. Kita bukan jalan dengan cara-cara yang brutal. Kita bergandengan dengan mereka, para penegak hukum. Kita sebagai rakyat harus patuh kepada mereka, dan kita ikut arahan mereka, dan kita membantu mereka untuk, ya, membantu mereka untuk menjalankan, ya, keamanan di negeri kita ini. Wa tawassaw bil haqq. Kita saling, ya, memberi nasihat di dalam al-iman, di dalam ad-din, dan inilah bentuk daripada, ya, amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Makanya kata Nabi SAW, andaikan satu negeri itu banyak kemaksiatan dan di situ juga ada orang-orang saleh, maka Nabi SAW mengatakan hampir Allah akan jatuhkan hukuman kepadanya. Ditanyakan, di situ ada orang saleh, di situ orang baik, maka orang baik, orang saleh yang tidak ikut mengambil bagian di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hampir Allah akan berikan hukuman ke seluruh orang tanpa terkecuali. Ini dahsyat ancamannya. Makanya di sini, khofillah, yang ketiga adalah orang-orang yang saling memberikan, ya, wasiat di dalam kebenaran dan watawassaw bil haqq, dan saling berikan wasiat dalam kesabaran. Inilah 4, ya, ciri apabila ada, insyaallah selamat. Beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh, ketiga dia saling memberikan, ya, nasihat di dalam kebenaran dan nasihat di dalam kesabaran. Karena siapapun orang yang menyerukan kebaikan pasti akan ada ujian dan cobaan. Maka ketika itu, ya, ketika mendapatkan ancaman, saling kita menguatkan, saling kita mengokohkan. Para ulama mengatakan, qala ba'dul ulama, wa qad istamalat hadhihi suratul karimah 'ala al-wa'id asy-syadid. Ayat ini mengandung ancaman yang sangat keras. Wa dzalika li'annahu ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla hakama bil khasar 'ala jami'in nas. Allah menghukumi dengan kerugian kepada seluruh manusia. Seluruh manusia rugi, illa man kana muttasifan bihadzal asya'il arba'ah, kecuali mereka yang memiliki sifat 4 ini, yal iman wal amalu salih wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Iman kepada Allah, amal saleh yang dilakukan, saling nasihat dalam kebenaran dan saling nasihat di dalam kesabaran. Fadalla dzalika ala anna an-najata mu'allaqatun bimajmu' hadhil umur. Ini menunjukkan bahwa
jalan keselamatan itu bergantung dengan 4 poin ini. Apabila kita beriman, beramal saleh, kemudian kita saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran, insya Allah akan selamat. Wa annahu kama yajib 'alal insan ayatiya minal a'mali ma fil khairi wan nafa'. Maka sebagaimana wajib bagi manusia untuk mengerjakan seluruh kebaikan, amal saleh yang di situ ada kebaikan dan kemanfaatan. Yajib alaihi aidan ayyad'u ghairahu ila ad-din. Wajib juga untuk mendakwahkan orang kepada agama, mengajak orang kepada Islam supaya kokoh. Wa yansahuhu bi'amal khair wal bir, dan nasihati agar melakukan amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa ya'muru bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa yajib li akhihi ma wa yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya. Kalau ingin selamat, pasti dia inginkan selamat untuk saudaranya. Tarik tangan saudara kita yang sudah tidak lama tidak nampak di majelis ilmu ini, tarik, tanya, telepon, kemana antum? Apa kondisi iman? Gitu kan? Barangkali dia butuh bantuan, kita bantu. Udah lama nggak nampak ada majelis ilmu kita nih. Mana si fulan? Mungkin dia pindah, merantau, atau dia mungkin sudah sakit-sakitan, kita kunjungi. Atau mungkin dalam kesulitan, kita bantu. Dan seterusnya. Itulah gunanya kita belajar. Nabi Muhammad SAW setiap pagi ba'da salatil fajar, sebelum dia suruh tiba, melakukan beberapa aktivitas di waktu fajar itu. Di antaranya apa? Al-mu'asat bainal muslimin, saling menghibur, menguatkan antara saudara-saudara. Mana si fulan? Ditanya oleh Nabi SAW. Mana si fulan? Ditanya oleh Nabi SAW. Di situlah ketahuan siapa yang tidak ke masjid. Ya, di situ ketahuan siapa yang sakit. Di situ ketahuan siapa yang tidak ada. Nabi menguatkan. Sehingga hadis Nabi SAW tentang Abu Bakar, kita tahu ya, siapa yang berkunjung kepada orang sekeliling Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang telah beri makan, angkat tangan. Siapa yang berpuasa, angkat tangan. Siapa yang telah mengantarkan jenazah, dia angkat tangan. Nabi SAW di pagi hari majelis subuh itu digunakan untuk menguatkan ukhuwah di antara kita, di antara para sahabat. Bayangkan ikhwafillah, dahsyatnya kajian keilmuan itu menguatkan kita antara sama kita. Buktikan kalau kita sudah ngaji dan kita membantu saudara kita, sering nih yang tidak nampak di majelis, kita tanyakan, telepon, jangan-jangan lah 3 rumah, itu masalahnya. 3 rumah susah aja kok nak nampak setiap kajian, tak nampak di Pekanbaru, di Bakinan, di mana-mana. Oh ternyata kita tahu kan, jadi tidak bersuzon kita. Oh fulan pekerjaannya sibuk, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan kita cari kawan-kawan yang sudah ngaji tapi sudah jarang duduk, ya, tanyakan apa kondisinya, ya. Baik. Kemudian qafilahullah wa yuthbita ala dhalika fala yahidu an wa la yuzahzihu an ad-da'wati ilai ma yulaqihi min masyaq. Tidaklah boleh dia berhenti dalam berdakwah kepada Allah apapun ujian dan cobaan yang ia temui selama berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kita ini relatif aman, tidak sulit, tidak banyak ujiannya dan cobaannya. Walaupun ada hikmah berpindah. Darul Musallat berpindah, ada hikmah. Sudah artinya bisa secara 100%. Ikhwas sekalian, para pengurus menginginkan kegiatan apapun bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Dan itu adalah kalau sabar, kemarin karena kesabaran Allah ganti insyaallah yang lebih baik, dan insyaallah semakin hari semakin bertambah semangat mengaji dan semakin bertambah saudara kita yang
ditarik satu persatu untuk kebaikan, belajar agama itu kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan satu kebaikan dan diikuti oleh orang lain, maka seperti orang yang melakukan pahalanya itu, pahala yang didapatkan dari orang tersebut. Maka ikhwafillah, jadikan tempat ini sebagai tempat yang bisa kita yang ngajak setiap orang yang kita kenal untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru.